Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Baik, hari ini untuk mata kuliah desain dan juga manajemen formulir, saya akan membahas untuk terkait hasil pekerjaan dari mahasiswa yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan lewat email gitu ya. Hari ini saya akan membahas satu persatu apa dari masing-masing kelompok. Kalau untuk pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi terkait apa pendekatan-pendekatan sebelum kita merancang sebuah sistem, kemudian mahasiswa sudah mempraktekkan gitu ya, mengidentifikasi dan juga menganalisis dari masing-masing formulir yang sudah saya kirimkan sebelumnya gitu ya. Hari ini saya akan membahasnya. Eh, yang pertama adalah eh, hasil pekerjaan atau hasil praktikum dari kelompoknya Mbak Anun, Mbak Milenia, Mbak Riana, sama Mbak Yuliana gitu ya. Hasil pekerjaannya di sini yang pertama adalah mahasiswa itu diminta untuk mengidentifikasi dari masing-masing formulir, kemudian diidentifikasi masing-masing apa elemen datanya, kemudian menentukan yang mana yang termasuk jenis data administratif dan juga yang mana yang termasuk data yang data klinis. Mungkin untuk membedakannya sudah jelas ya, kalau untuk data administratif itu adalah hal-hal yang memang eh, berhubungan sama data administratif seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, kemudian RT, RW, ya, kemudian mungkin ada nomor teleponnya, jenis kelamin, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah data administratif. Sedangkan yang data klinis itu adalah semua pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien eh, dalam hal eh, dalam hal klinisi ya. Dalam hal ini adalah dalam hal klinisi ya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah untuk formulir rawat jalan. Yang pertama formulir asesmen awal rawat jalan. Saya lihat di sini sudah membedakan untuk apa kelompoknya Mbak Anun dan juga teman-teman ini sudah bisa membedakan antara yang mana data administratif dan juga data klinis. Nah, untuk masing-masing elemen juga sudah tergolong spesifik gitu ya yang dituliskan, misalnya nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor RM, nama dan juga tanda tangan dokter. Ini adalah data administratif. Yang perlu dicatat itu adalah untuk nama dan tanda tangan dokter ya. Untuk nama dan tanda tangan dokter ini termasuk data administratif karena bukan merupakan sebuah pelayanan karena bukan sebuah pelayanan medis ataupun pelayanan klinis yang diberikan kepada seorang pasien gitu. Jadi nama dan juga tanda tangan dokter itu adalah masuknya di data administratif. Kemudian tanggal pemeriksaan, jam pemeriksaan, klinik, tanda vital, nutrisi, alergi, fungsional, pengkajian, hasil tindakan, skor nyeri dan juga catatan. Oke, ini adalah data yang klinis. Kemudian ini masih di dalam formulir asesmen awal rawat jalan. Itu ada bagian namanya asesmen medis. Di dalam asesmen medis ini nggak ada ya. Ini untuk yang data administratif hanya satu, yaitu nama dan juga tanda tangan dokter. Oke, ini sudah benar. Yang lain ini adalah data klinis ya. Dari namanya saja asesmen medis, otomatis ini adalah semua pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien itu pasti akan dimasukkan di sini gitu ya, di data-data yang klinis. Kemudian administratifnya hanya satu, nama dan juga tanda tangan dokter. Oke, sudah benar. Yang selanjutnya adalah form selanjutnya adalah asesmen awal off-skin rawat jalan. Di sini saya lihat gitu ya, ini sudah sesuai juga gitu ya, sudah benar untuk yang mana yang data administratif dan juga data klinis. Administratifnya ini ada nama pasien, nomor RM, tanggal lahir, jenis kelamin, data data keluarga, kemudian klinik, nama dan juga tanda tangan dokter. Kemudian untuk yang data klinisnya di sini ada tanda vital, nutrisi, fungsional, riwayat menstruasi sampai kepada dirujuk ya. Dirujuk kemana ya? Dirujuk kemana ini masih data data klinis ya. Ini masih termasuk data klinis karena ini adalah salah satu atau serangkaian
dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang tenaga medis kepada seorang pasien tadi. Selanjutnya adalah untuk resume rawat jalan. Untuk resume rawat jalan, elemennya di sini ada beberapa. Untuk data administratifnya, nama, nomor RM, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian klinik, nama dokter. Oke, sudah benar. Kemudian data klinisnya di sini ada alergi, rawat inap operasi, ya. Ini kemudian tanggal. Untuk yang rawat inap operasi, ya, untuk yang rawat inap operasi ini sebenarnya bukan termasuk untuk yang data klinis gitu, karena rawat inap operasi itu adalah yang ada di form itu menunjukkan bahwa seseorang pasien itu dilakukan rawat inap, ya, dilakukan rawat inap dan juga operasi, ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya untuk yang rawat inap operasi ini adalah lebih ke data administratif, ya, nantinya. Kemudian tanggal pemeriksaan, oke, diagnosis, kemudian terapi dan juga keterangan. Nah, keterangan di sini ada kolom untuk menuliskan atau mengetikkan atau menginputkan data-data yang berhubungan sama hasil pemeriksaan dan juga hasil pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien. Ya, seperti itu. Kemudian asesmen ulang rawat jalan. Di sini data administratifnya, di sini ada nama, nomor RM, tanggal lahir, jenis kelamin, nama dan juga tanda tangan. Oke. Kemudian tanggal dan jam pemeriksaan. Mengapa untuk tanggal dan jam pemeriksaan ini dimasukkan di data klinis? Nah, ini mungkin harus dicek lagi. Ini tanggal dan jam pemeriksaan yang ada di sini maksudnya apa tanggal dan jam pemeriksaan masuk di data administratif atau yang data klinis. Ini saya minta supaya dicek lagi. Ya, kemudian hasil pemeriksaan, analisis, rencana penata laksanaan pasien, oke, sudah benar. Kemudian formulir rawat inap, di sini ada nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor RM, nomor registrasi, ruang kelas, alamat lengkap, oke, sampai kepada nama orang tua juga ada. Ini adalah data administratif. Kemudian diagnosa masuk. Nah, diagnosa masuk ini adalah termasuk data klinis. Oke, kemudian data klinis lainnya adalah diagnosa, oke, lama dirawat, diagnosa, komplikasi, oke. Kemudian di sini ada nama dokter yang memulangkan atau menyatakan meninggal. Berarti di situ nama dokter dan juga tanda tangan seorang dokter di situ adalah data administratif. Oke, sudah benar. Selanjutnya adalah yang berhubungan sama formulir ringkasan penyebab kematian. Di sini ada banyak sekali elemennya. Di sini ada 11 yang data administratif, nama, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, nomor RM, oke, administratif. Kemudian penyakit atau keadaan yang langsung mengakibatkan sakit, ini masih penyakit, oke, masih klinis. Penyakit lain yang diberikan dan mempengaruhi pula kematian, oke. Kemudian di situ ada kematian ruda paksa, kelahiran mati, oke, itu data klinis. Kemudian nama dan juga tanda tangan DPJP. DPJP itu adalah dokter penanggung jawab, ya, seperti itu. Kemudian nama dan juga tanda tangan pemberi keterangan sebab kematian. Oke, di sini nama dan juga tanda tangan ini pasti masuknya adalah data administratif, ya, di sini. Kemudian untuk formulir asesmen awal keperawatan, di sini ada beberapa. Nah, yang menjadi catatan saya di sini adalah apakah diagnosis medis waktu masuk itu adalah data administratif, ya. Karena untuk hasil diagnosis itu adalah termasuk di dalam data medis, ya. Ketika di situ masuk di dalam data medis, otomatis di situ adalah data klinis nantinya. Ya, akan tapi saya minta supaya dicek lagi di formulirnya, ya, seperti itu. Untuk yang lain sudah benar, ya. Kemudian untuk formulir resume medis di sini ada nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor RM, oke, di sini data administratif semua. Anamnesisnya terdiri dari keluhan utama, lama penyakit dan juga keluhan lain, oke, di sini adalah data klinis. Kemudian riwayat penyakit dahulu, nama penyakit,
kapan atau waktunya kapan riwayat keluarga, ya ini masih data klinis. Kemudian pemeriksaan saat MRS atau masuk rumah sakit, fisik, laboratorium, radiologi, ini adalah pelayanan penunjang. Oke, di situ data klinis. Kemudian diagnosisnya, di situ ada diagnosis akhir, kemudian dilakukan kodifikasi, diagnosis PA, kemudian di situ ada data klinis. Oke, sudah benar. Masalah yang dihadapi, kemudian konsultasi, kemudian pengobatan atau tindakan ICD, perjalanan penyakit. Oke, di sini data klinis semua. Tanggal pengisian formulir, ya oke, data administratif, nama dan juga tanda tangan dokter penanggung jawab. Oke. Kemudian inform consent, di situ ada nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor RM. Oke, di situ adalah data administratif, diagnosis, data klinis, kemudian dasar diagnosis. Oke, sudah benar. Sampai kepada terakhir itu adalah alternatif lain dan juga resiko. Ya oke, di situ masih data klinis. Untuk yang berhubungan sama biaya, otomatis nanti data administratif, kemudian paraf dan juga tanda tangan, ini adalah data administratif. Oke, tanda tangan, oke, umur pasien, alamat, tanda tangan saksi keluarga, ini adalah masih masuk kepada data administratif. Selanjutnya adalah formulir laporan operasi. Untuk formulir laporan operasi, di sini data administratifnya ada nama pasien, tanggal, nomor RM, nomor registrasi untuk ruang atau kelas juga, itu adalah data administratif. Diagnosis, pra pembedahan sebelum mendapatkan pelayanan pembedahan tadi, ya itu adalah data klinis, berat badan, tinggi badan mungkin. Kemudian diagnosis pasca pembedahan, operator, kemudian asisten, ya. Ini yang dimaksud operator dan juga asisten, ini apakah namanya atau apa, ya. Apabila namanya, otomatis dia tidak masuk di data klinis, ya. Ini mohon dicek kembali gitu, ya. Akan tapi kalau misalnya di situ adalah sebuah pelayanan yang diberikan gitu, ya, mungkin itu bisa masuk di dalam data klinis. Tapi kalau yang dimaksud sama operator dan juga asisten di sini adalah namanya gitu, ya, nama dan juga tanda tangan, itu berarti bukan masuk di data yang klinis, akan tetapi administratif. Instrumen petugas on steril, maksudnya petugas on steril ini apa gitu, apakah nama petugasnya gitu, ya. Kalau di sini nama petugas, otomatis di sini bukan data klinis. Tanggal operasi, jam operasi selesai, ya. Ini kalau jam operasi, kemudian jenis anestesi, jam pemberian anestesi, obat anestesi, oke. Golongan operasi, macam operasi, oke. Kemudian formulir persiapan operasi, di sini ada nama pasien, jenis, tanggal, oke. Nomor RM, oke. Di situ masih data administratifnya. Keterangannya di sini, oke. Yang dimaksud keterangan di sini data klinis, ya. Kemudian dikontrol oleh, ini adalah data administratif karena nanti akan memunculkan nama, ya. Nama seorang petugas yang akan mengontrol. Kemudian nama dan juga tanda tangan seorang perawat ruangan. Kemudian nama, tanda tangan ini ada dua, ya, double, nama dan juga tanda tangan perawat ruangannya. Selanjutnya nama dan juga tanda tangan perawat ruangan, ini masih ada lagi. Ini harus dicek apakah memang hanya satu atau dua, kemudian keterangan lainnya data klinis. Oke. Untuk formulir gawat darurat, di sini ada data administratifnya, ada nama, tanggal lahir, nomor RM, tanggal kunjungan, kemudian triase. Triase ini ada termasuk data klinis karena di dalam triase itu adalah untuk menunjukkan bagaimana tingkat keparahan gitu, ya, keadaan seorang pasien gitu, ya. Kemudian alergi obat, kemudian jenis kasus anamnesa. Oke. Kemudian formulir asesmen awal instalasi gawat darurat di RM 01.2, itu nama pasien sampai ke nomor RM, oke. Data administratif, informasi yang didapat, informasi didapat dari ini, maksudnya nama petugasnya atau bukan, ya. Ini saya mohon untuk dicek kembali. Kemudian cara masuk, asal masuk, ini apakah data klinis, ya. Ini saya mohon untuk dicek. Riwayat penyakit, oke. Riwayat pengobatan,
pengkajian nyeri, pengkajian fungsi sampai ke status kehamilan. Oke, di situ data klinis. Selanjutnya adalah asesmen awal instalasi gawat darurat. Di sini data administratif semua, pemeriksaan fisik, penunjang sampai rencana terapi. Formulir asesmen awal instalasi gawat darurat, di sini ada nama pasien, administratif, tanggal kunjungan, nomor RM, kemudian masalah keperawatan dan juga evaluasi, pemberian infus, kemudian tindakan. Untuk yang lain di sini adalah formulir asesmen awal keperawatan kebidanan di IGD. Di sini nama pasien, tanggal lahir, nomor RM sudah benar. Nah, mungkin saya langsung saja ini di sini mahasiswa untuk praktikum yang kedua di sini disuruh mengidentifikasi dari beberapa formulir yang sudah saya berikan kemarin, baik itu rawat jalan, rawat inap IGD, itu diminta untuk mengidentifikasi yang mana yang termasuk SOMR, POMR atau IMR. Apakah semuanya SOMR, apakah semuanya POMR, apakah semuanya IMR. Karena pendekatan-pendekatan yang sudah kita pelajari itu ada kita mengenal ada 3 pendekatan itu ya, SOMR, POMR dan juga IMR. Di sini untuk kelompoknya Mbak Anun gitu ya. Ini untuk formulir rawat jalan di sini disebutkan bahwa untuk formulir rawat jalan itu termasuk di dalam kategori yang pendekatan POMR karena dari item data yang ada pada formulir di rawat jalan menunjukkan pencatatan yang terpusat ya pada pemecahan masalah dengan pendekatan tahapan. Dalam formulir itu juga terbagi 4 komponen. Ya, ada daftar masalah, rencana awal, kemudian catatan perkembangan dan juga data dasar. Selanjutnya untuk formulir rawat inap di sini juga POMR ya, berarti ada keempat unsur tadi ya. Berarti pencatatannya itu berdasarkan permasalahannya. Nah, sedangkan untuk yang IGD ini menurut kelompoknya Mbak Anun dan kawan-kawan itu adalah menggunakan IMR, integrated ya di sini. Dikarenakan format formulir rawat darurat disusun berdasarkan atas kronologis, yaitu disusun dari keadaan pasien tersebut datang di formulir paling atas yaitu RM01.1 hingga pada saat kondisi pasien saat pulang di bagian akhir yaitu RM01.5. Jadi menurut kelompoknya Mbak Anun untuk yang rawat jalan sama yang rawat inap itu menggunakan model pendekatan POMR, sedangkan yang IMR-nya itu ada di IGD-nya gitu. Nanti akan saya bahas. Yang selanjutnya adalah ini kelompoknya Mbak Andini ya. Kelompoknya Mbak Andini, Mbak Arum, Mbak Isna sama Mbak Tarisa. Daftar identifikasi formulirnya di sini ya, ini mungkin ada semacam penjelasan dulu. Kalau data administratif itu adalah data identifikasi yang dapat dihubungkan dengan pasien yang digunakan untuk kepentingan administratif, regulasi, operasional, pelayanan dan lain-lain. Kemudian kalau data klinis hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan juga penunjang medis. Di sini untuk data administratifnya di sini sudah untuk yang formulir rawat jalan ada beberapa formulir ya yang di sini. Akan tapi yang menjadi catatan saya di sini adalah mungkin saya langsung saja yang ke bawahnya yang menjadi catatan saya di sini adalah ini. Di dalam formulir asesmen awal keperawatan ya, di dalam asesmen awal keperawatan kebidanan di instalasi gawat darurat. Nah, yang dimaksud nama di sini ya itu apakah nama pasien atau nama siapa, dan apakah nama di situ ya entah itu nama pasien, nama dokter, nama perawat, nama bidan atau nama tenaga kesehatan yang lainnya, itu apakah masuk di data klinis ya. Yang benar itu apakah masuk di data klinis atau yang data administratif. Nah, makanya di sini yang dimaksud nama di sini apa? Hubungan juga ya. Hubungan di sini yang dimaksud hubungan di sini apa?
Nah, itu apa, tolong dicek lagi di masing-masing formulirnya yang dimaksud sama nama dan juga hubungan ini apa. Ya, apabila di sini adalah namanya itu adalah nama pasien atau nama petugas atau nama apa DPJP-nya, otomatis di sini sudah bukan lagi masuk di eh, data klinisi ya. Akan tapi di sini adalah maksudnya data administratif gitu. Akan tapi yang mohon dicek dulu yang dimaksud nama dan juga hubungan di sini apa ya. Selanjutnya yang lainnya sudah sesuai gitu ya. Mungkin yang saya lihat di sini adalah untuk hasil praktikum yang kedua, di mana untuk pendekatannya di sini sudah disampaikan ada 3, SOMR, POMR dan juga IMR gitu ya. Menurut kelompoknya Mbak Andini gitu ya, di sini untuk yang formulir rekam medis rawat jalan, ini bukan unit ya, ini bukan unit rekam medis rawat jalan, akan tapi formulir rekam medis rawat jalan ya, atau berkas rekam medis rawat jalan, karena di situ terdiri dari beberapa formulir. Berkas rekam medis rawat jalannya di situ dijelaskan atau disampaikan mereka melihatnya bahwa modelnya adalah SOMR gitu ya, karena apa ini metode alasannya pendokumentasian pelayanan medis berdasarkan pada sumber data atau departemen yang merawat berkas rekam medis atau pendekatan cenderung disimpan secara disentral. Ini mungkin lebih ke penjelasan SOMR itu apa gitu, tetapi alasannya menentukan bahwa berkas rekam medis itu yang kita analisa kemarin apakah masuknya SOMR, kenapa kok memilihnya SOMR itu nggak dijelaskan, tetapi di sini penjelasannya lebih ke SOMR itu apa gitu ya. Yang saya maksud di sini adalah mengapa memilih SOMR ya, itu alasannya kenapa gitu ya. Ini mungkin dilihat lagi. Kemudian untuk yang rawat inap di sini di situ dijelaskan mereka memilihnya atau menyebutkan bahwa untuk berkas rekam medis rawat inap yang sudah kita identifikasi kemarin itu menggunakan pendekatan POMR gitu ya. Alasannya juga nggak ada ya. Ini adalah penjelasan dari POMR itu apa gitu. Selanjutnya adalah untuk yang gawat darurat. Nah, gawat darurat di sini metode pendekatannya karena IMR ya. Mengapa memilih IMR? Nah, di sini tidak disebutkan gitu ya. Di sini tidak disebutkan. Jadi intinya gitu ya, mungkin dari kelompoknya Mbak Andini tadi mengidentifikasi masing-masing elemen dan menentukan yang mana yang administratif dan juga yang mana yang yang klinisi ya, sebagian besar itu sudah benar. Akan tetapi tadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan juga dikonfirmasi ulang di dalam formulir. Akan tetapi untuk yang praktikum yang kedua itu mungkin lebih dijelaskan alasan mengapa menentukan bahwa rawat jalan itu menggunakan pendekatan SOMR, rawat inap itu POMR, IGD itu menggunakan pendekatan IMR. Itu lebih dijelaskan lagi ya, itu mengapa. Selanjutnya adalah kelompoknya ya, ini adalah kelompoknya Mbak Alda, Mbak Kurnia, Mas Khoiri, sama Mbak Nabila ya. Di sini sudah dibagi-bagi gitu ya. Untuk formulir rawat jalan, pertama dari formulir asesmen rawat jalan, oke. Ini sudah benar. Mungkin akan tapi di sini saya mohon untuk dicek lagi untuk yang tanggal dan juga jam periksa itu sebenarnya masuk di data administratif atau yang data klinis ya. Di situ ada tanggal atau jam diperiksa, itu adalah data administratif atau data yang klinis yang melihat dari penjelasan atau definisi dari data administratif itu sendiri. Kemudian untuk yang tanda tangan, nama dan juga tanda tangan itu bukan hasil pemeriksaan.
dalam artian itu bukan data klinis, akan tetapi itu lebih kepada data administratif ya. Soalnya itu melekat kepada seorang petugas tenaga kesehatan yang di situ, bukan sebuah pelayanan, bukan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada seorang pasien. Oke. Yang lain ini juga ya, nama dan juga tanda tangan dokter. Nama dan juga tanda tangan dokter itu sebenarnya mungkin itu bukan lagi data klinisi ya, akan tapi itu adalah data administratif. Itu nah kemudian di dalam inform consent ya, di dalam inform consent ada beberapa item gitu ya. Ada beberapa item atau ada beberapa elemen data yang tidak dimasukkan. Ya, seperti itu. Seperti alamat ya, misalnya di situ ada alamat, itu sebenarnya masuk di data klinis atau data administratif ya. Kemudian mohon untuk masing-masing elemen itu dilihat lagi apakah sudah masuk di list yang ada di sini atau belum gitu ya. Mohon untuk dicek lagi. Ya, kemudian yang lain sudah benar. Oke. Di sini untuk pendekatannya ya, pendekatan dari masing-masing berkas rekam medis baik itu rawat jalan, rawat inap, IGD. Di situ disebutkan bahwa untuk formulir rawat jalan Mbak Alda dan juga teman-teman ini menyebutkan untuk formulir rawat jalannya lebih kepada menggunakan pendekatan yang ini POMR ya. Mereka lebih melihatnya bahwa untuk yang rawat jalan itu adalah menggunakan pendekatan POMR. Ya, itu alasannya ini adalah apabila ditinjau dari 4 formulir yang tersedia, formulir pada rawat jalan termasuk pada kategori POMR karena formulir disusun berdasarkan catatan permasalahan atau peristiwa yang dialami pasien tentang keluhan penyakit ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang rawat inap di sini juga Mbak Alda dan teman-teman menjelaskan bahwa model pendekatan yang digunakan di dalam berkas rekam medis rawat inapnya itu adalah menggunakan pendekatannya adalah POMR ya. Alasannya itu tadi karena ada empat kriteria ya, 4 kriteria atau 4 bagian ini tadi. Kemudian kalau IGD juga menggunakan pendekatan POMR karena mencatat peristiwa yang dialami pasien dari keluhan mulai dari keluhan ya dan juga penyakit, kemudian ada riwayatnya sampai kepada mungkin ada tindakan yang diberikan juga. Oke, seperti itu. Ya, jadi intinya dari hasil praktikum atau kerjaan dari Mbak Alda dan juga teman-teman untuk praktikum yang awal gitu ya, mungkin lebih dicek lagi gitu ya, masalah kelengkapan dari masing-masing elemen apakah sudah masuk di situ semua atau belum. Kemudian mungkin harus dicek lagi untuk nama dan juga tanda tangan, entah itu dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya, itu apakah masuknya di data administratif atau yang data klinis. Kemudian untuk yang latihan atau praktikum yang kedua, di situ Mbak Alda dan juga teman-teman menyebutkan atau memilih gitu ya, bahwa untuk formulir rawat jalan, rawat inap, IGD semuanya menggunakan model pendekatan yang POMR. Oke. Selanjutnya adalah kelompoknya Mbak Dinar ya. Mbak Dinar, Mbak Farihah, Mbak Marfuah, sama Mbak Nadila. Oke. Yang pertama adalah untuk formulir rekam medis ya rawat jalan gitu ya. Yang menjadi catatan saya di sini adalah untuk data administratif itu kan di dalam lembar asesmen awal rawat jalan itu ada nama, tanda tangan dokter, itu kan sebenarnya bisa dimasukkan di data administratif, akan tapi di sini tidak ada. Kemudian di asesmen ulang rawat jalan juga
Ini apakah untuk nama dan juga tanda tangan seorang dokter masuknya di bagian klinis ya, sebenarnya kan masuknya di bagian administratif ya, seperti itu. Untuk yang lain juga sama gitu ya, karena sebagian besar untuk elemen-elemen yang ada di bagian masing-masing formulir ini ada banyak yang belum masuk ya, seperti itu. Jadi mohon untuk dicek lagi nantinya gitu ya. Kemudian ini ada tanggal, di sini ada tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, itu apakah masuk di data klinis atau data administratif ya, mohon untuk dicek lagi. Kemudian ini ada nama dan juga tanda tangan, entah itu DPJP ataupun pemberi keterangan sebab kematian. Ini apakah masuknya di data klinisi ya, seperti itu. Karena sebenarnya untuk nama yang namanya nama kemudian tanda tangan itu kan lebih melekat kepada orang yang mempunyai nama atau yang mempunyai tanda tangan itu. Nah, kemudian di dalam formulir inform consent di situ nama, alamat dan lain-lain apakah itu tidak masuk di dalam administratif. Nah, di sini juga nama, alamat dan lain-lain ini tidak disebutkan ya bahwa ada elemen itu gitu ya. Jadi mohon untuk diidentifikasi selengkap mungkin yang masuk di masing-masing data administratif dan juga data klinisinya gitu. Ya, yang lain untuk yang hasil praktikum atau hasil kerjaan masing-masing kelompok ya, dalam hal ini adalah kelompoknya Mbak siapa yang tadi ya, Mbak Dinar gitu ya. Di sini untuk pendekatannya mungkin ini sedikit berbeda gitu ya. Yang dimaksud pendekatan format rekam medis di sini adalah mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi apakah rekam medis rawat jalan, rawat inap IGD itu termasuk di dalam pendekatan SOMR, POMR atau IMR. Nah, tapi kalau hasil kerjaan dari Mbak Dina dan teman-teman ini adalah hanya semacam penjelasan dari SOMR itu apa, POMR itu apa, IMR itu apa gitu ya. Jadi mungkin ini masih belum sesuai ya, masih belum sesuai dengan instruksi yang kemarin sudah saya berikan gitu ya. Jadi untuk yang pendekatan format rekam medis di sini ya tidak hanya menjelaskan SOMR itu apa, POMR itu apa, IMR itu apa ya, akan tetapi lebih kepada mengidentifikasi berkas rekam medis rawat jalan itu masuknya di SOMR, POMR atau IMR, kemudian rawat inap itu masuknya di SOMR, POMR atau IMR, dan juga IGD masuknya di mana ya, seperti itu. Jadi intinya dari hasil kerjaannya Mbak Dina dan teman-teman itu adalah yang pertama adalah mungkin dicek lagi masalah kelengkapan elemen-elemen data yang ada di hasil kerjaan yang pertama tadi. Kemudian mungkin dari masing-masing elemen data tadi kemudian dicermati lagi, diidentifikasi lagi, dianalisis lagi yang mana sebenarnya yang masuk di kategori data administratif, yang mana yang masuk di kategori yang klinisi ya, seperti itu. Kemudian untuk masalah pendekatan format rekam medisnya mungkin tidak hanya menjelaskan SOMR, POMR dan juga IMR itu apa, akan tetapi lebih mengidentifikasi di dalam satu berkas rekam medis rawat jalan, rawat inap dan juga IGD itu apakah masing-masing di situ masuknya SOMR, POMR, IMR atau semuanya masuk di SOMR, POMR atau IMR-nya. Ya, seperti itu. Itu adalah untuk yang kelompoknya Mbak Dinar. Ya, selanjutnya adalah ini adalah kelompoknya Mbak Agustina, Mbak Nasiroh sama Mas Lindung. Oke. Di sini yang pertama ini adalah daftar identifikasi formulir rekam medis khusus untuk yang rawat jalan. Di sini ada beberapa formulir, akan tapi yang menjadi
yang menjadi perhatian saya di sini adalah yang pertama, ya, masih ada elemen data yang kurang seperti tanggal dan juga jam dan lain-lain. Mungkin elemen-elemen data yang ada di sini kemudian dicek lagi apakah semuanya sudah dicantumkan di sini, apakah semuanya sudah diidentifikasi atau belum. Kemudian untuk nama dan juga tanda tangan dokter dan perawat itu belum ada di elemen datanya. Ya, jadi nama, tanda tangan, kemudian mungkin nama dokter, mungkin nama DPJP, mungkin kalau ada nama seorang perawat, bidan, nah itu belum ada di sini ya. Mohon untuk masing-masing elemen supaya diidentifikasi lagi seperti itu. Kemudian nah ini nama, nomor RM, data keluarga, ya itu banyak elemen data yang tidak disebutkan di sini gitu ya. Jadi untuk kelengkapan dari elemen data untuk masing-masing formulir mohon diperhatikan lagi, soalnya masih banyak elemen-elemen data yang di sini yang tidak disebutkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah nama dokter ya. Untuk nama dokter di sini masuknya ya nama dokter, kemudian tanda tangan dokter itu sebenarnya masuk di administratif atau klinis. Karena nama sama tanda tangan itu adalah melekat sama dokter itu sendiri gitu ya. Jadi di situ bukan data, tapi lebih masuk kepada data administratif. Selanjutnya ini sama ya. Nama di sini, nama yang ada di laporan operasi, ini nama apa? Apakah nama pasien, apakah nama obat atau nama yang lain? Ini mohon dicek kembali. Apabila di sini ada nama pasien, otomatis dia bukan masuk di yang data klinis, akan tapi kalau misalnya nama tindakan, otomatis dia masuk di data klinis. Ya, seperti itu. Jadi mohon untuk nama ini maksudnya nama apa ya, supaya diperjelas, supaya nggak salah di dalam menempatkan apakah masuk di data yang administratif atau yang data klinis gitu. Kemudian yang lainnya ini ya, untuk nama dokter gigi, kemudian nama tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan, apakah masuknya di data klinis? Ya, ingat tadi ya, nama, tanda tangan itu melekat sama seorang dokter tadi. Ya, misalnya namanya adalah nama dokter ya. Jadi nama dan juga tanda tangan itu melekat ya, otomatis kalau melekat itu adalah datanya data administratif dia. Selanjutnya adalah ini nama dan juga tanda tangan perawat ya. Ini apakah masuknya di data klinis atau data administratif ya, itu mohon dicek lagi. Kemudian berdasarkan hasil analisa dari kelompoknya Mbak Agustin ya, itu mereka mengidentifikasi bahwa untuk berkas rekam medis rawat jalan, rawat inap sama IGD-nya itu ada menggunakan POMR semua gitu, karena menurut mereka di situ masing-masing formulir gitu ya, atau masing-masing berkas rekam medis itu mereka ada empat tahapan ya, ada 4 tahapan yang memang ada di di berkas rekam medisnya, entah itu database, kemudian problem list ataupun initial plan dan juga progress note. Seperti itu. Itu adalah hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok. Jadi intinya adalah masih ada beberapa kelompok yang di dalam menyebutkan masing-masing elemen data itu masih belum lengkap ya. Kemudian di dalam menganalisis yang mana yang masuk di dalam data administratif, yang mana yang masuk di data yang klinis, itu masih ada beberapa yang mengalami kekeliruan ya, seperti itu. Kemudian untuk masalah pendekatan, nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita menganalisis untuk masing-masing formulir atau masing-masing berkas rekam medis, baik itu rawat jalan, rawat inap, IGD, itu sebenarnya untuk pendekatan yang digunakan itu adalah menggunakan model pendekatan POMR ya, itu tadi ya. Tadi sudah ada beberapa kelompok itu sudah benar gitu yang menyebutkan bahwa karena di masing-masing
berkas rekam medis, baik itu rawat jalan, rawat inap sama IGD, itu sudah ada itu ya, model database, data dasarnya sudah ada dia. Kemudian daftar masalahnya apakah sudah ada, itu sudah ada ya. Kemudian inisial plan-nya, rencana awalnya, kemudian catatan perkembangannya. Kalau misalnya teman-teman atau mahasiswa itu menganalisa, itu sebenarnya sudah ada empat kriteria ini, sehingga kalau misalnya sudah memenuhi 4 kriteria ini, ya berarti sudah bisa dikatakan bahwa baik itu berkas rekam medis, rawat jalan, rawat inap maupun IGD itu adalah menggunakan pendekatan yang POMR ya, dimana pencatatannya itu berdasarkan pada masalah ya, seperti itu. Mungkin itu pembahasan gitu ya dari masing-masing hasil pekerjaan dari mahasiswa gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, nanti apabila kita butuh berdiskusi, akan saya buka untuk sesi diskusi. Ya mungkin itu dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.